alhamdulillah ya hari ini Doktif berbicara dan kalian yang akan menilai apakah ada ketidakkonsistenan ucapan Doktif dari awal hingga sekarang. Ya, karena orang yang berbohong dia akan lupa guys dengan apa yang dia ceritakan sebelum-sebelumnya. Doktif bercerita itu ya emang apa adanya. Kalau chat ya chat dari chat ke orang-orang kan nggak mungkin gitu. Jadi ya kalian bisa lihat tadi seperti apa ya Bang Caca sesuai dengan BAP kita ya. Memang begitu fakta yang sebenarnya. Jadi tujuan Doktif itu ya supaya kalian tuh jadi masyarakat yang lebih hati-hati memilih skincare. Berapa ratus miliar uang kalian tuh terbuang loh untuk membeli skincare dengan kualitas dong yang dijual dengan nama dokter. Dan pelakunya ya Raja dan Ratu Flexing ya dua ini nih terutama nih. Gitu loh. Ya itu aja karena masyarakat Indonesia tuh kan berpikir, wah yang jual dokter nih pasti bagus nih. Belum tentu guys. Tuh buktinya Raja dan Ratu Flexing gimana? 120 sampai 150 miliar sebulan di kalau data. Dokter itu lihatnya tuh kaget banget, bilang sebagus apa sih gitu. Dan begitu juga kagetnya pada saat dia menyetujui untuk memberikan 20 miliar itu ya. 2 juta dolar Singapura. Iya 2 juta dolar Singapura. Lali lah 20 berapa tuh? Kalkulator sekarang cari kalkulator berapa tuh ya. Udah, itu kita kaget banget dan itu Dokter tunjukin ke teman-temannya itu gila nggak ini Reza nih. Bisa lo dia ngasih uang segini untuk apa? Gitu. Jadi nggak ada Dokter tutupin. Gitu. Dan akhirnya kan apa yang terjadi kan Dokter cuekin, nggak peduli. Gitu. Cuma yang jadi pemikiran Dokter udah gila ya kok bisa ya. Tapi ada yang Dokter sesalkan sih guys, sesalkan banget. Kenapa kok harus 20M, harusnya 100 triliun. Iya dong. Lumayan untuk kurangin beban utang negara ya kan. Itu aja. Jadi jadi ini sebenarnya ya tapi alhamdulillah ya Dokter lihat memang perjuangannya berat, masih panjang ya guys. Kenapa? Karena Raja dan Ratu Flexing ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya, terutama Raja Flexing ya Suneo. Kita lihat nanti akan ada yang namanya rapid ya, dia akan melakukan pra pengadilan. Nanti Dokter akan kasih tahu kalian bagaimana strateginya dari Suneo ini untuk melawan Dokter. Jadi dia melaporkan dengan penahanan akunnya Dokter yang utama, dipikir Dokter akan diam, dia bilang dia mau penjarain Dokter. Kita lihat siapa dulu yang masuk, Dokter atau kami. Karena apa? Karena Dokter kan dikenakan dengan pasal pencemaran nama baik. Sementara kasusnya dia naik sidik dengan apa? Pasal apa? Undang-undang kesehatan. Ancamannya di atas 5 tahun. Begitu dia tersangka yang terjadi apa? Cidong, nahanan. Jadi jangan ya nanti ada ngeles, nangis pada saat dijemput-jemput, ada yang ngompol ya seperti kejadian ke Karput dulu. Jangan terulang lagi ya Suneo ya, hadapi saja. Silahkan Dokter diancam dengan undang-undang ITE, Dokter hadepin. Karena apa yang Dokter sampaikan itu fakta. Kamu emang jualan DNA salmon yang berbahaya, jualan tomat busuk yang nggak ada tomat putihnya. Apalagi yang mau kamu giring itu tentang Dokter? Kok nggak perbaikan, mengaku salah, minta maaf ke masyarakat, kembalikan uang masyarakat yang udah ngebeli tomat busuk kamu. Ini kan nggak ada guys, nggak ada. Terus aja giring opini tentang keburukan Dokter, giring-giring nggak jelas sama sekali. Dokter tapi melihat DRL sendiri sampai bilang mengusahakan untuk memenjarakan Dokter sendiri. Ya makanya silakan aja lakuin kalau bisa. Berarti siap. Dokter produk Dokter juga ibaratnya diserang juga. Oke, kemarin ya, jadi kan hari ini juga mengeluarkan ya NA yang dicabut ya. Jadi NA yang dicabut itu memang dicabut kenapa? Karena ada 2 nomor NA. NA yang lama dihapus, NA yang baru dicabut. Jadi ada 2 nomor NA. Tapi produknya tidak berbahaya. Ini yang ditekankan. Ya, nggak mungkin satu produk punya 2 nomor NA. Dokter tidak pernah menjual produk yang membahayakan. Misal seperti DNA salmon di rumah saja atau produk yang menipu. DNA white tomato, tomat putih nggak ada tomatnya. Jadi dicabut itu karena NA-nya memang formulasinya berubah. Yang otomatis NA-nya juga harus diganti. Bukan karena produk yang berbahaya. Tapi kan mujair giring nih. Wah, dirubah nih ternyata produknya berbahaya, dibaca. Makanya kalau badan, kenapa sih kalian ini warga negara Indonesia ini kok nggak suka baca gitu loh. Baca. Berbeda loh, MC itu kandungannya berbahaya ya. DNA salmon, glowing skin booster berbahaya. Jadi jangan disamakan gitu loh. Dan ini Dokter apresiasi luar biasa. Artinya apa? Menunjukkan Badan POM itu adil ya. Bener, ini kerja Badan POM bagus gitu loh. Terus Dokter harus keluar ke Badan POM gimana?
kasih perjamuan yang nggak bagus lah. Mana ada satu produk yang hanya 2. Dok, Gitu ya, silahkan. dokter mungkin diperjelas NA itu apa? Nomor izin edar. Nomor izin edar. Gitu. Berubah Dan karena ada, berubah. Dan Doktif yang sekarang yang saat ini dijual di Glow itu kan nomornya berbeda dengan nomor yang kemarin. Dan dijual sampai sekarang aman, nggak masalah. Berarti bukan komposisinya yang salah. Iya, bukan itu. Tapi kan digiring supaya jadi berita, supaya menjatuhkan Doktif lagi. Doktif nggak takut. Aduh, kalian fokus ya, fokus dengan kasus ini, kawal kasus yang menjerat Ratu Flexing dan Raja Flexing ini. Karena mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk membenamkan kasus ini dan mereka bisa berjualan lagi. Nggak harus pergi, nggak harus kalian beli produk Doktif. Ya, beli aja. Karena produk Doktif juga lumayan tinggi harganya. Yang lain masih banyak kok. Gitu, nggak harus Doktif. Doktif juga mempromosikan kok brand-brand yang lain yang bagus. Ini kemarin ada giringan ya, digiring ya. Kalau Doktif dibayar, kalau produknya berbahaya, tapi juga Doktif dibayar, maka Doktif akan review menjadi yang bagus. Salah satu contohnya kemarin digiring oleh DRL. ini di podcastnya itu produk dari Cindy Samuel, Glam Shine. Dan akhirnya diklarifikasi sendiri oleh Kim Bell, ya kan? Nah, bahwa itu semua tidak benar. Ya, dengan 1 jam Doktif dibayar 1,5 miliar, tapi diaminin juga ya. Amin. Alhamdulillah lah ya, Buat dari review lumayan berbayar rezeki, ya, Dok, ya. lumayan juga sih gitu kan. Itu semua bohong. Gitu loh. Sebenarnya menolak juga untuk bertemu dengan Reza Gladys dan malah bertemu dengan suaminya gitu kan. Iya. Sejahat apa mungkin? Jadi memang dia itu salah satu cerita dari agensi buzzer yang memberitahu ceknya dari asistennya dari DRG ya untuk menyerang Doktif melalui agensi buzzer. Itu ada semua. Inisialnya S ya, berarti nggak mau sebutin siapa. Inisialnya S. Jadi gunakan konten ini untuk menyerang Doktif. Tapi agensi buzzer itu nggak mau. Jadi ini ya memang berarti kan mereka ini tidak ada niat untuk memperbaiki produknya. Yang mereka lakukan menyerang Doktif dengan berbagai macam cara. Gitu. Jadi emang licik, makanya Doktif bilang Doktif nggak mau ketemu karena Doktif tahu banget siapa mereka, termasuk si SS ini ular gitu loh. Makanya Doktif bilang ini kalian kan lihat ini cincinnya Doktif apa ini? Cincinnya Doktif ini apa? Kan? ular. Bagusnya ditaruh di mana? Di sini ya, di ular tangan Doktif. Apa di sini menurut kalian ya? Bagusnya di mana? Apa di sini? Hah? Ya. Jadi ini tanda ular di tangan Doktif. Kuncinya semua tuh udah di tangan Doktif. Jadi sih berharap ular di kamu di sini ya, tauhid ya, ingat mati. Udah ya, tobat kamu. Jangan terus di sini terus, jangan. Ular kamu pindah ke sini loh, ya. Ingat mati. Udah itu aja. Doktif. Jangan bermain lagi playing victim. Dengan jadi saksi hari ini harapannya apa sih untuk kasus Nikita sendiri? Alhamdulillah semakin jelas, semakin terang benderang bahwa bagaimana karakter ini ya, ada dugaan penyuapan itu semakin jelas. Bahwa memang alhamdulillahnya Doktif itu susah sekali untuk dihubungi sama mereka. Dan kan terbukti memang Doktif nggak mau ditemuin sebenarnya. Tapi kan mereka yang berusaha untuk mengejar tuh. Dicecar pertanyaan sama JPU tadi gimana? Kenapa? Dicecar pertanyaan. Ya nggak apa-apa, itu kan memang tugasnya JPU. JPU kan dibayar untuk itu. Apa? Dok, perihal akun yang disita mungkin jadi aktivitas dokter gimana? Kan ada akun yang kedua yang Hero, Dokter Detektif Hero, itu kan akun keduanya Doktif. Jadi tinggal follow itu aja. Oke, thank you, Oke. Dok.